Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Agus Setiono, kelas SMJE 024. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 10 dengan tema Microsoft Word 2. Definisi Microsoft Word. Microsoft Word merupakan program aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengolahan kata. Microsoft Word hanya bisa digunakan pada komputer yang memiliki sistem operasi Windows saja. Sedangkan untuk komputer yang menggunakan sistem operasi Linux bisa menggunakan program pengolahan kata lainnya yang sifatnya freeword seperti OpenOffice, Printer, ataupun AbiWord. Pertama, menu Barhome sebagai pengelola naskah dokumen. Pengelolaan naskah terletak di dalam menu Barhome, Ribbon. Pada menu Barhome antara lain Clipboard, Font, Paragraph, Stylus, dan Editing yang di dalamnya terdapat perintah pengelolaan. Biasanya, dalam pengelolaan diawali dengan tindakan seleksi atau blok di dalam dokumen. A. Fungsi button pada Clipboard. Adapun fungsi tiap button yaitu: pertama, copy. Copy untuk menyalin teks atau objek terpilih pada naskah. Hasil salinan secara sementara akan disimpan ke clipboard. Kedua, paste. Paste untuk menyisipkan hasil teks atau objek yang telah di-copy dan di-cut. Ketiga, cut. Cut untuk memotong kemudian memindahkan bagian naskah ke lokasi lain di dalam dokumen. Keempat, format painter. Format painter untuk menyalin format teks ke beberapa bagian teks lainnya. Klik format painter untuk menyalin format teks ke satu bagian teks lainnya. Klik dua kali atau double klik format painter untuk menyalin format ke beberapa bagian naskah. B. Fungsi button pada font. Adapun fungsi tiap button yaitu: pertama, font. Ukuran untuk mengubah jenis huruf pada teks atau paragraf yang diseleksi. Kedua, font size. Untuk mengubah ukuran huruf pada bagian naskah yang diseleksi, atau mengubah ukuran dengan keyboard untuk memperbesar dan untuk memperkecil. Ketiga, grow font. Untuk memperbesar ukuran huruf grow font dan memperkecil ukuran huruf shrink font secara otomatis tanpa harus memilih ukuran huruf. Keempat, bold. Untuk menambahkan efek cetak tebal pada bagian teks yang diseleksi. Kelima, italic. Untuk menambahkan efek cetak miring pada bagian teks yang diseleksi. Keenam, underline. Untuk menambahkan efek garis bawah pada bagian naskah yang diseleksi. Ketujuh, strike through. Untuk menambahkan efek garis tengah pada bagian naskah yang diseleksi. Kedelapan, subscript. Untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di bawah garis dasar teks normal. Kesembilan, superscript. Untuk membuat bentuk tulisan teks dengan posisi di atas garis teks normal. Kesepuluh, change case. Untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf kapital atau huruf normal secara otomatis. Ke-11, text highlight color. Untuk menandai bagian naskah yang dianggap penting dengan warna yang dipilih. Ke-12, font color. Untuk mengubah warna huruf bagian teks yang diseleksi. Ke-13, clear formatting. Untuk menghapus semua perubahan font dan mengembalikan default font. C. Fungsi button pada paragraf. Berikut fungsi-fungsi button di atas antara lain: 1. Bullet. Untuk membuat daftar atau penomoran berupa simbol atau picture. 2. Numbering. Untuk membuat daftar penomoran berupa angka. 3. Multi-level list. Untuk membuat level penomoran berupa angka atau nomor urut. Keempat, decrease indent. Untuk menurunkan level penomoran pada multi-level list, misalnya dari level 2 ke level 1. Kelima,
increase indent untuk menaikkan level penomoran pada multi-level list, misalnya dari level 1 ke level 2. Keenam, show atau hide untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraf, mark, dan simbol format lain, misalnya break section, spasi, and enter. 7. Elegant text left. A. Untuk mengatur perataan teks rata ke kiri. B. Untuk mengatur perataan teks rata tengah. C. Untuk mengatur perataan teks rata kiri. D. Untuk mengatur perataan teks rata kanan dan kiri. 8. Line spacing untuk mengatur spasi atau jarak antara baris dokumen. 9. Shading untuk menambahkan variasi warna latar belakang teks. 10. Borders untuk menambahkan variasi border pada sebuah teks. Tujuan dari penambahan outside border adalah untuk mempercantik judul atau bagian teks. 11. Sort untuk mengurutkan data pada sebuah tabel. Pengurutan dapat dilakukan dari kecil ke besar atau sebaliknya, dari data yang besar ke data yang kecil. D. Fungsi button pada style. Berikut fungsi-fungsi button di atas antara lain. 1. Stylist untuk mengubah stylist paragraf atau dokumen secara otomatis. Pada bagian ini terdapat beberapa pilihan style yang dapat menjadikan dokumen terlihat lebih cantik dan profesional. Kedua, change stylist untuk mengubah style paragraf yang aktif. Pada bagian ini dapat dilakukan perubahan bagian style, warna style, dan font file. E. Fungsi button pada editing. Berikut fungsi-fungsi button pada editing antara lain. 1. Find untuk mencari kata atau halaman secara cepat. 2. Replace untuk mengganti kata, phrase, kalimat secara cepat dan otomatis. Ketiga, select untuk menyeleksi bagian naskah atau gambar secara cepat. Melalui button ini dapat dilakukan seleksi teks, tabel, caption, and gambar secara cepat. 2. Menu bar insert fungsi penyisipan pada dokumen. Fungsi penyisipan terletak pada menu bar insert. Terdapat beragam perintah untuk menyisipkan bermacam objek seperti tabel, grafik, autoships, header dan footer, struktur organisasi, dan lain-lain. A. Fungsi button pada page. Adapun fungsi tiap button yaitu 1. Cover page untuk menambahkan cover halaman dengan beberapa pilihan yang menarik. 2. Blank page untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. 3. Page break untuk menempatkan kursor awal bagian halaman berikutnya. Dapat dikatakan juga untuk memaksa kursor pindah ke halaman baru berikutnya. Biasanya digunakan untuk pembuatan dokumen yang membahas tentang bab baru. B. Fungsi button pada tabel. Berikut fungsi-fungsi button di atas antara lain. Pertama, insert tabel untuk menyisipkan objek tabel secara otomatis atau secara manual. Penyisipan tabel secara otomatis hanya dibatasi maksimal terdiri dari 10 kolom dan 8 baris. Akan tetapi pada pembuatan tabel secara manual, tabel dapat dibuat lebih dari 10 kolom dan 8 baris. Kedua, draw table untuk mengatur setting atau style table secara manual, misalnya hanya mengubah garis luar tabel, hanya menambahkan shading dan sebagainya. Ketiga, convert text to table untuk menyisipkan objek tabel. Selain itu juga dapat mengkonversi teks menjadi tebal. Ada satu hal yang perlu diingat bahwa dalam penulisan teks, fungsi tombol tab berguna untuk
pengkonversian kolom tabel, dan tombol Enter untuk pengkonversian baris tabel. Keempat, Excel Spreadsheet untuk menyisipkan lembar kerja dari aplikasi Microsoft Excel 2007 ke lembar kerja Microsoft Word 2007. Terakhir, Convert Text to Table untuk menyisipkan objek tabel dan dapat digunakan untuk menyimpan desain tabel yang sudah dibuat pada Table Gallery. C. Fungsi button pada Illustration. Berikut fungsi-fungsi button pada editing antara lain. Pertama, Picture. Untuk menyisipkan objek image dari direktori lain, objek image meliputi file image dengan ekstensi JPG, JPEG, BMP, PSD, WMF, dan lainnya. Kedua, Clip Art. Untuk menyisipkan objek image atau clip art dari direktori lain. Ketiga, Shapes. Untuk menyisipkan objek shapes pada dokumen, misal penambahan objek lingkaran, segi empat, kubus, dan masih banyak lagi. Keempat, Smart Art. Untuk menyisipkan lembar objek struktur organisasi, flowchart, dan sebagainya. Yang terakhir, Chart. Untuk menyisipkan objek grafik pada dokumen, biasanya penambahan objek ini disertai dengan data yang akan dijadikan dasar pembuatan grafik. D. Fungsi button pada link. Pertama, Hyperlink. Untuk menghubungkan bagian naskah dengan file dari direktori lain atau dengan alamat website. Kedua, Bookmark. Untuk menghubungkan bagian naskah dengan bagian naskah lain dalam dokumen yang sama. Ketiga, Cross Reference. Untuk menghubungkan teks dengan objek, tabel, gambar, footer, halaman, dan lain-lain yang menjadi bagian naskah dalam dokumen yang sama. Dan yang terakhir, E. Fungsi button pada header dan footer. Pertama, header. Untuk menambahkan tag header, yaitu teks yang akan selalu ditampilkan di bagian atas halaman pada sebuah dokumen. Header dapat berupa nomor halaman, tanggal pembuatan dokumen, atau nama instansi. Kedua, footer. Untuk menambahkan tag footer, yaitu tag yang akan selalu ditampilkan di bagian bawah halaman pada sebuah dokumen. Footer dapat berupa nomor halaman, tanggal pembuatan dokumen, atau nama instansi. Yang terakhir, page number. Untuk menambahkan header atau footer berupa penomoran halaman. Mungkin cukup segitu saja yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.